Halo teman-teman, bertemu lagi di channel ini. Oke, untuk video hari ini saya akan sedikit bercerita apa sih suka dukanya kerja di Malaysia atau menjadi TKI di Malaysia. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saja mengenai budaya kerja dan berapa sih gajinya kerja di luar negeri. Oke, pertama saya masuk ke Malaysia itu dulu di awal tahun 2015, tepatnya di 7 Januari 2015 sampai sekarang sudah jalan 6 tahun ya. Sekarang tahun ke-6 saya bekerja di sini. Saya bekerja di sini itu di sebuah perusahaan minyak swasta, perusahaan minyak sawit, kelapa sawit. Oke, untuk budayanya, sebenarnya budayanya orang sini dengan kita di Indonesia itu tidak jauh berbeda, bahkan kita bisa bilang sama. Cuma beberapa hal saja yang mungkin kita tidak lakukan atau tidak ada di tempat kita. Untuk suka dukanya mungkin tidak ada, mungkin dukanya kita jauh dari keluarga saja karena bekerja di luar negeri, mungkin itu saja. Untuk budaya sih selama ini mungkin oke saja. Dari makanannya pun lebih kurang saja seperti makanan apa yang kita makan di Indonesia, jadi cepat untuk beradaptasinya. Oke, langsung saja yang kedua kita bahas mengenai kerjaan. Oke, kerjaan di sini itu sangat banyak, baik itu di bidang kelapa sawit maupun di bangunan maupun di sayur atau buah-buahan, banyak sekali kerjaan yang kita kerjakan di sini. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya di sini itu bekerja di sebuah perusahaan swasta minyak kelapa sawit di bagian grading checkpoint namanya, untuk memilih mana buah kelapa sawit yang cantik untuk diproses menjadi minyak dan buah yang masih muda seperti itu lebih kurang. Dan yang banyak teman-teman kita kerjakan di sini juga itu yaitu di kebun kelapa sawit mengambil atau memotong buah, dan juga banyak yang di bangunan, kemudian ada di sayur, dan banyak lagi seperti orang-orang warga negara Myanmar, habis itu Bangladesh, banyak juga di sini yang bekerja di bidang-bidang yang lain seperti di pabrik kayu dan lain-lain. Oke, untuk dukanya bekerja di sini itu, dukanya itu sih bisa dibilang mengenai keadaan tempat kerja dan keadaan bos kita bekerja seperti itu. Contohnya kita bekerja di kebun kelapa sawit, habis itu kawasannya itu kawasan bukit, itu mungkin agak sulit untuk kita bekerja di tempat situ, mungkin butuh tenaga yang lebih. Kemudian faktor untuk bosnya atau tuan kebunnya, kadang-kadang tuan kebun ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Seperti biasanya manusia, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kalau kita bekerja di tempat orang yang baik, istilahnya mungkin gaji kita lebih terjamin lah istilahnya. Sedangkan kalau kita bekerja di tempat yang orang yang ya kita bisa bilang tidak jujur, mungkin gaji kita pun akan banyak potongan-potongannya. Itulah dukanya bekerja di luar negeri itu, karena kebanyakan teman-teman yang kerja di sini mengikuti kontrak. Contohnya ada perusahaan kerajaan atau perusahaan pemerintah membutuhkan pekerjaan, tapi dia tidak langsung mencari pekerja atau orang yang bekerja itu, dia tidak langsung, melainkan dia melalui tender kontrak. Jadi kontrak itu mencari pekerja yang seperti pekerja luar negeri maupun pekerja yang pekerja tempatan di sini. Jadi kalau kontraknya oke, jadi ya kita kerja pun oke. Kalau kontraknya ya bisa dibilang tidak jujur, kita pun kena imbasnya. Banyak kadang-kadang gaji kita terlambat, gaji banyak dipotong, yang sebenarnya gaji kita sekian tapi dia bagi sekian, jadi kita tidak bisa apa-apa karena kita sudah tanda tangan kontrak atau sudah masuk ke ikatan kontrak. Jadi kita
tunggu saja sampai kontrak berakhir baru kita keluar untuk cari kerjaan yang lain. Itulah dukanya kerja di luar negeri, terutama di Malaysia ini. Selanjutnya mengenai gaji di sini tuh, pertama awal saya masuk dulu gaji UMR-nya atau gaji minimum dia itu pertama saya masuk dulu di 2015 itu sekitar 900 ringgit. Kalau dirupiahkan mungkin dalam 1.800.000-an kalau nggak salah. Bukan 9, kalau penukaran sekarang 18, mungkin 2 juta lebih lah, lebih kurang lah. Nanti teman-teman itu sendiri saja compare itu, bandingkan berapa nilai penukaran dari ringgit ke rupiah, seperti itu. Tapi untuk tahun 2020 itu sudah naik menjadi 1.200, mungkin dalam 3 juta atau 4 juta lah, kurang lebih macam itu. Teman-teman bisa lihat sendiri, 4 juta ya, lebih kurang gaji UMR di kota-kota besar seperti di Jakarta maupun di Bali, ya tepatnya di Bali gaji UMR-nya lumayan besar. Dan gaji di sini tidak selalu mengikuti gaji UMR, terutama yang bagi teman-teman yang bekerja di kebun kelapa sawit maupun di bangunan maupun di sayur. Karena kalau di kelapa sawit itu gaji kita itu dihitung melalui berapa ton buah kelapa sawit yang kita dapat untuk gaji kita. Jadi dia tidak ikut gaji minimum. Jadi kita kerja kuat, gajinya pun kuat juga. Sebaliknya kalau kita kerja malas-malasan, ya gajinya malas-malasan juga. Kemudian yang kerja bangunan itu, teman-teman yang kerja bangunan itu biasanya digaji sesuai tempatnya. Biasa samalah seperti kita di Indonesia tuh, kalau tukang gajinya lebih besar, habis itu yang pelayan yang angkat kayak itu mungkin gajinya lebih sedikit, seperti itu. Sama juga dengan yang kerja di sayur, dia biasanya dapat kerja overtime. Biasanya waktu dia panen dia pasti dapat overtime, jadi gajinya lebih banyak. Tapi tergantung kita sih, kalau kita mau overtime ya gaji kita banyak, kalau kita malas mau tidur ya gajinya tidur juga kan, seperti itu. Nah, yang kebanyakan yang gaji yang menggunakan gaji UMR itu yang kerja seperti di kilang-kilang yang seperti saya, gaji UMR. Tapi mungkin kalau saya agak berbeda sedikit karena kita sudah lama mengikuti ini tempat saya kerja ini, perusahaan ini, jadi gajinya lebih dari UMR. Tapi tidak semua lah orang seperti itu, tergantung lama dan bagaimana saya bilang tadi itu, bagaimana bos atau toke tempat kita bekerja. Kalau ya dia baik, kita bisa berbicara dengan baik, kita minta gaji kita ditambah, ya dia ditambah. Kalau bos kita yang seperti yang saya bilang tadi awal-awal, bosnya tidak jujur, ya segitu saja. Itulah dukanya kerja di luar negeri itu, jadi kita tidak bisa apa-apa. Seperti itu. Kemudian banyak juga teman-teman yang bekerja yang istilahnya bekerja mengandalkan gaji harian. Contohnya yang teman-teman yang ilegal lah istilahnya, yang tidak menggunakan permit atau visa. Biasanya teman-teman itu dia mengandalkan gaji harian. Contohnya kerja di kampung, apapun kerja dia diambil. Sebab dia, kalau teman-teman yang tidak ada permit itu memang agak susah sedikit. Lagi-lagi waktu sekarang ini memang agak susah untuk mencari kerjaan. Seperti itu saja untuk video ini tentang suka dukanya kerja di Malaysia itu seperti apa, dari budayanya, habis itu kerjaannya apa, gajinya seperti apa, seperti yang saya jelaskan tadi itu. Sebenarnya banyak lagi suka dukanya kerja di luar negeri itu, terutama di Malaysia. Mungkin
Saya tidak tahu, mungkin yang kerja di Arab Saudi maupun di Taiwan dan lain-lain, saya tidak tahu bagaimana. Tapi pengalaman pribadi saya yang kerja di sini dalam sekian tahun, begitulah sedikit gambaran mengenai kita yang kerja di sini, suka dukanya dari budaya orang sini. Seperti yang saya bilang tadi, itu kerjaannya, gajinya seperti itu. Kadang-kadang kita dapat bos yang ya bisa dibilang ya tidak jujur, jadi kita terima nasib saja. Kadang-kadang kalau nasib kita baik, ya bos kita baik atau majikan kita baik, kita dapat kerjaan baik, gaji pun baik. Saran saya, kalau mungkin ada teman-teman mau bekerja ke luar negeri, kemana saja itu, mungkin bukan teman saja atau saudara, teman-teman sekalian, pertama yang harus diperhatikan adalah sebelum bekerja ke luar negeri itu adalah apa itu perusahaan penyalur tenaga kerjanya. Itu yang paling penting, sebab banyak perusahaan di tempat kita tuh, perusahaan penyalur tenaga kerja itu manis saja di awal-awal, tapi setelah kita masuk ke negara tempat kita kerja tidak sesuai kenyataan. Apa yang dia bilang di Indo sana, kalian kerja ini, kerja itu, gajinya segini, gajinya segitu, sampai di tempat kerja nol. Tidak sesuai. Sebab banyak teman-teman yang seperti itu, banyak yang salah mengambil perusahaan penyalur tenaga kerja, banyak sekali. Sampai di sini dia bilang mau kerja sini, gaji segini, sampai di sini sampai berminggu-minggu tidak dapat kerjaan lagi, uang makan pun semakin habis, seperti itu. Jadi itulah intinya. Pertama, kalau awal-awal kita mau masuk kerja itu cari perusahaan penyalur yang resmi, terutama yang resmi ini memang itu yang perlu kita yang cari, seperti itu. Jadi jangan asal-asal dengar orang bercerita, oh di sini enak, di situ enak, jangan. Nanti salah menangislah kalian kalau sudah sampai di tempat kalian kerja. Jadi intinya cari perusahaan penyalur tenaga kerja yang resmi, atau tak ikutlah jalur pemerintah. Oke, seperti itu ceritanya. Sekian dulu untuk video ini. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang salah, teman-teman bisa mengkoreksinya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, kemudian jangan lupa untuk di like dan di komen. Oke, sampai jumpa lagi, bye bye.